ini satu-satunya agama yang kita yakini akan membawa kebahagiaan kita di dunia sebelum kebahagiaan fil akhirah. Maka semoga kita semuanya menyadari nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga menyadarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada buku tafsir Juz Amma karya Ustaz Dr. Firanda Al-Dirjan hafizahullah ta'ala. Kita masih berada pada surat Al-Duha. Kita masuk pada ayat yang kelima, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa apa yang nanti di akhirat itu lebih baik daripada apa yang sekarang di dunia. Maka Allah menegaskan lagi, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi apa? Ridho, menjadi senang dan puas. Itu makna dari keridhaan itu, rasa senang dan puas. Dijelaskan oleh penulis, beliau menukil perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ungkapan Allah yang sangat komprehensif. Apa ya bahasanya komprehensif yang sederhana? Lengkap. Ya. Jadi ketika Allah menjanjikan sesuatu yang akan membuat puas Rasulullah SAW, ini berarti sebuah janji yang lengkap, yang komprehensif. Ya, kadang bahasa ketinggian kita nggak bisa menggapainya, ya. Allah akan memberikan sesuatu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau akan ridha dan puas. Hal ini menunjukkan kesempurnaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Dan kalau itu yang dijanjikan Allah kepada Nabi-Nya, berarti apa? Kedudukan beliau adalah kedudukan yang paling sempurna. Dengan demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan ridho dan puas dengan apapun bentuk pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian disebutkan oleh sebagian ulama bahwa ayat yang paling memberikan harapan adalah ayat ini. Jadi, kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang kita masih dalam pembahasan tentang apa? Ar-Raja, pengharapan. Maka di antara ayat yang memberikan apa? Pengharapan sangat besar adalah ayat ini. Tentu secara khusus ini ditujukan kepada Nabi SAW dan berlaku pula untuk siapa? Umatnya. Bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW pun akan diberikan, asalkan benar-benar beritibar kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan apa yang membuat mereka ridha. Sehingga ini yang kita ungkapkan di awal. Inilah yang kita yakini, insyaallah seyakin-yakinnya, bahwa agama inilah yang akan membawa kepuasan kita, keridhaan kita di dunia. Terlebih keridhaan kita di mana? Di akhirat.
apapun yang Allah berikan kepada kita, kita diajarkan untuk nerimo, qanaah. Sehingga kaya, miskin, lapang, sempit itu tetap kita diajarkan bisa mensikapinya dengan benar. Kekayaan, kelapangan, kegembiraan, kesenangan, apa sikap kita? Bersyukur. Kesempitan, kekurangan, kesedihan, apa sikap kita? Bersabar. Maka kalau kita bisa mengambil sikap yang benar, dari sejak di dunia itu hidup kita sudah tenang. Berbeda dengan orang yang tidak bersikap benar, yang sudah diberikan kekayaan, kelapangan, kelonggaran pun kalau tidak bersyukur bagaimana? Ya masih kurang. Apalagi kalau diberikan kesempitan, caci maki, suudzon kepada Allah kalau dia mengenal Allah. Maka subhanallah, ini adalah ayat yang paling memberikan harapan bahwa apa yang Allah janjikan kelak yang akan diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan diberikan kepada umatnya akan membuat ridho. Hal itu karena dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang konteksnya memberi harapan kepada manusia. Bahkan dia banyak sekali ayat yang konteksnya isinya itu apa? Harapan. Misalnya ini juga sebuah harapan besar. Dan ayat-ayat silakan dibuka dalam bab Rojak kemarin tentang kemurahan Allah, tentang apa? Ampunan Allah, salah satunya di surat Az-Zumar ayat 53. Ketika Allah mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad, disuruh mengatakan kepada siapa? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yaitu hamba-hamba Allah. Nabi Muhammad suruh memberitakan bahwa Allah mengatakan kepada para hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Apa artinya melampaui batas atas diri mereka sendiri? Apa maksudnya? Jadi, apa artinya melampaui batas atas dirinya sendiri? Jadi, bermaksiat ya. Orang yang bermaksiat itu sedang melampaui batas dirinya sendiri. Dia sedang berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Apa kata Allah ketika kita berbuat dosa, bahkan sebesar apapun dosa itu, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berpikir dosa terlalu besar untuk Allah ampuni. Bahkan dosa syirik, kufur pun Allah akan ampuni jika seorang bertaubat. Sedangkan ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika Allah disekutukan dan mengampuni yang selainnya bagi yang dikehendaki. Ini berlaku kapan? Ketika orang meninggal membawa dosa-dosa tersebut. Dia tidak pernah meminta ampunan. Maka kalau orang membawa dosa kesyirikan tidak pernah meminta ampunan atasnya, Allah tidak akan mengampuni. Sedangkan selain syirik bisa jadi diampuni, bisa jadi tidak.
Kapan berlakunya? Kalau dibawa mati. Tapi kalau orang belum mati, jangan pernah putus asa dari kasih sayang. Kemarin kita sudah sebutkan sikap putus asa dari kasih sayang Allah itu karena sikap apa? Sebabnya orang kok bisa putus asa dari kasih sayang Allah? Apa sebabnya? Pokoknya orang ngaji lah tanya terus gitu ya. Ya di rumah itu dibaca. Berangkat dari sikap apa? Rasa takut yang berlebihan. Makanya nggak boleh. Kita memang harus takut kepada Allah, tapi jangan berlebihan. Lawannya rasa harap yang berlebihan menyebabkan apa? Apa? Menyebabkan apa? Aman dari makarnya Allah. Rasa takut berlebihan menyebabkan orang putus asa dari kasih sayang Allah. Sedangkan rasa harap berlebihan menjadikan orang aman dari makar Allah. Dan dua-duanya nggak boleh. Dan Allah sendiri yang mengatakan nggak boleh kita putus asa dari kasih sayang Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa seluruhnya. Dosa apapun. Maka kita berani katakan kufur, syirik itu akan diampuni. Asalkan ada minta ampun. Asalkan masih ada kesempatan taubat, dia mau bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan ini sering kita bahas. Seakan apa? Allah ingin menegaskan kepada kita, mosok sih Allah itu akan mengampuni semua dosa? Iya, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah itu sangat pengampun sehingga mampu dan mau mengampuni seluruh dosa. Dan Allah Maha Penyayang, sehingga kalau kita mau mengakui apa dosa-dosa kita tadi, Allah akan hapuskan kesalahan kita. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang tidak pernah berbuat dosa. Ayat tersebut paling memberikan harapan kepada manusia. Dan ayat ini juga dikatakan para ulama apa? Ayat yang paling memberikan harapan. Karena siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Dosa dalam kesendirian, dosa terhadap orang lain, dosa kepada Allah. Banyak sekali macam dosa. Yang kadang kita sadar, kadang kita tidak sadar, kadang kita ingat, kadang kita tidak ingat. Maka ini salah satu ayat yang sering seharusnya apa kita ingat-ingat untuk menumbuhkan rasa harap. Tapi rasa harap harus diimbangi juga dengan rasa takut. Pendapat lain menyatakan yang paling memberikan harapan adalah ayat 5 dalam surat Al-Duha ini. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan atau kembali kepada yang sedang kita bahas, bahwa ayat yang paling memberikan harapan adalah ayat yang kelima dari surat Al-Duha. Hal ini karena Rasulullah SAW bercita-cita agar para pengikutnya masuk surga. Dan subhanallah, inilah kalau kita ngaji jenengan cermati apa ngaji pembahasan ini nyambung ke pembahasan ini, nanti nyambung ke pembahasan itu. Dan seharusnya apa? Ini menjadikan kita mudah untuk murajaah, untuk mengulanginya. Karena yang dibahas di sini dibahas lagi di sana,
Yang akan kita sebutkan hadisnya ini sudah kita bahas dalam bab apa? Raja dalam Riyadhus Shalihin. Jadi, ketika Nabi SAW mengharapkan umat ini apa? Sebanyak-banyaknya masuk surga. Inilah yang juga menjadi harapan besar bagi kita sebagai kaum muslimin. Kita berharap merupakan bagian besar ini. Bahkan inilah salah satu syafaat Nabi SAW untuk para pelaku dosa besar selama tidak menyekutukan Allah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min 40 rajulan." Ya, sudah kita baca nih di bab Raja di Riyadhus Shalihin. Kami berjumlah 40 orang pernah bersama Rasulullah SAW di suatu tenda, suatu kemah. Faqala atardawna an takunu rubu'a ahli jannah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian senang? Apa tadi artinya itu? Senang dan puas. Maka ini dikaitkan dengan ayat wala sawfa dan engkau akan ridha. Salah satunya apa? Ketika Allah menjadikan pengikutnya Nabi SAW sebagai umat yang paling besar masuk dalam surga. Dan itu telah beliau kabarkan dengan menanyakan kepada para sahabat, apakah kalian senang, ridho bila menjadi seperempat dari penghuni surga? Kita sudah hitung sebelum. Kalau yang kita kenal saja, Nabi dan Rasul itu ada 25. Kalau masing-masing Nabi dan Rasul itu umatnya diberikan jatah yang sama, berarti seharusnya masing-masing Nabi dan Rasul bagian umatnya yang masuk surga berapa? 1/25. Berapa persen itu? Hanya 4%. Tapi ternyata para nabi yang pertama dikatakan umat ini akan menjadi berapa? 1/4, 25%. Sudah berapa kali lipatnya dari seharusnya? 6 kali lipat. Jadi yang seharusnya kalau dibagi rata, apalagi ini adalah yang terakhir. Jadi yang umurnya paling pendek itu sudah diberi bagian ada 25%. Faqulna na'am, kami menjawab iya. Sudah dapat 6 kali lipat jatahnya, dan tentu iya. Faqala atardawna an takunu thulutsa ahli jannah. Kemudian ditingkatkan lagi, mau nggak kalau jadi berapa? 30%-nya. Jadi 4 berlipat berapa? 7 lebih sekarang. Tentu menjawab apa? Faqulna na'am, kami pun menjawab iya. Faqala walladzi nafsi biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli jannah. Bahkan kemudian dia mengatakan, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi setengah dari penghuni surga. 50% dari jatahnya kalau rata berapa? 4% sampai 50. Subhanallah. Berlipat 10 kali lipat lebih. Dan ketika Nabi SAW berharap, tentu harapannya manusia yang paling Allah cintai, beda dengan harapan kita, gitu ya. Maka ini insyaallah ini harapan yang terkabulkan. Wa dzaka annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Karena tidak ada yang masuk surga kecuali orang yang memiliki jiwa yang berserah diri kepada Allah. Tapi syaratnya untuk masuk surga apa? Jiwa-jiwa kita ini harus menjadi jiwa yang muslimah.
Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda'i fi jildil thawril aswad aw kasya'ratis sawda'i fi jildil thawril ahmar. Dan kalian tidaklah termasuk golongan ahli syirik kecuali bagaikan bulu putih di kulit sapi hitam atau bagaikan bulu hitam di kulit sapi merah. Dan ini yang menjadi pemikiran kita dengan kita. Jangan merasa sedih, bingung dengan apa? Jumlah yang sedikit. Asalkan di atas kebenaran. Ini juga perlu jadi catatan. Karena sebagian kadang merasa wah jumlah kita sedikit berarti kita benar. Dicek dulu. Sedikit gak benar lagi. Nah ini repot. Kalau sedikit benar tidak masalah. Apalagi banyak dan benar. Lalu tadi lewat apa? Pasar sayur begini. Subhanallah. Orang nonton burung bisa begitu banyaknya. Sedangkan orang ngaji, nah, subhanallah. Jadi jangan pernah sedih. Kenapa? Karena beliau sudah memberikan perbandingan. Orang yang muslim itu dibandingkan yang berbuat syirik, itu perbandingannya apa? Ilustrasinya seperti rambut putih yang ada di sapi hitam. Sapi dikatakan hitam karena apa? Mayoritas bulunya hitam. Kalau sama-sama mungkin dikatakan ada belang, kan gitu. Tapi kalau dikatakan sudah ini sapi hitam, maka meskipun di sana ada putihnya amat sangat sedikit. Atau sebaliknya kalau bulu ini hitam apa pada sapi yang merah. Saya katakan merah maksudnya harus gitu. Kalau maksudnya merah ada sapi merah ya? Sapi 17-an. Ada? Sapi merah gimana? Nah, bukan merah tapi coklat keemasan. Jadi itu dikatakan merah. Inilah harapan yang sangat besar bagi umat Islam. Kita semua berharap agar termasuk dari setengah penghuni surga tersebut. Allahumma amin. Inilah juga cita-cita Rasulullah SAW. Allah akan memberikan sesuatu yang membuat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ridho, yaitu mengabulkan cita-cita beliau. Setelah Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan sebagian kaum musyrikin yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Jibril alaihissalam meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan surat An-Duha. Jadi ayat ini penuh hiburan. Yang pertama bagian 1, 2, 3, 4 adalah hiburan bagi Nabi SAW ketika hatinya tersakiti, dihina oleh orang musyrik bahwa beliau ditinggal oleh Allah dan Jibril. Kemudian ayat yang 5 dan selanjutnya menghibur beliau bagaimana beliau akan mendapatkan hal yang diridhoi di mana? Di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak mungkin meninggalkannya. Dan itu pun yang kita yakini. Selama kita ada di jalannya Allah, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin Allah meninggalkan kita. Yang mungkin itu kita meninggalkan Allah. Itu yang harusnya kita pertanyakan. Tidak mungkin Allah meninggalkan kita saat apa? Kita mengikhlaskan ibadah kita mengikhlaskan niat kita dalam setiap tindakan kita, ucapan, perbuatan kita.
Dan ketika kita akan melangkah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, gak mungkin. Karena itu yang dijanjikan kepada nabinya, dan berarti yang dijanjikan juga kepada siapa? Semua yang mengikuti beliau. Kemudian Allah pun menyebutkan karunia tersebut. Kemudian juga apa? Allah mengingatkan tentang karunia-karunia yang selalu diberikan kepada beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan karunia-karunia tersebut. Apa yang pertama? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungi? Apa? Kacang jangan lupa kulitnya. Meskipun ternyata ya banyak kacang lupa dengan kulitnya. Disebutkan oleh penulis, Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ketika lahir dari perut sang ibu, ayahnya telah meninggal. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasakan belayan kasih sayang ayahnya dan hidup di bawah asuhan sang ibu. Ketika dalam perjalanan pulang ke Mekah setelah mengunjungi paman-pamannya di kota Madinah, sang ibu meninggal dunia karena sakit keras di suatu tempat bernama Abwa. Jadi kalau kita flashback kepada apa yang antum sudah baca gitu ya. Iya, sudah dibaca nih. Pokoknya kalau ketemu dengan cerita seperti ini berarti ingat tentang PR gitu ya. Sudah sampai di mana bukunya? Sudah dicek belum? Kan kalau ngecek apa? Beli online kan sudah sampai di gudang mana ya? Oh, masih di gudang penerbit. Wah, kalau masih di gudang penerbit ini berarti belum dipesan ya. Ya, pokoknya saya nggak bosan-bosan mengingatkan antum, ayo beli buku sirah. Kita tahu ceritanya, beliau lahir, begitu lahir apa? Dibawa oleh ibu susuannya. Kita kemarin sudah singgung, ternyata membawa berkah. Di mana umumnya anak-anak yang lain di usia berapa dikembalikan kepada ibunya? 2 tahun. Tapi karena merasa mendapatkan keberkahan, Halimah ingin mengasuhnya kembali. Sampai kemudian terjadi peristiwa apa? Syaqqus sadr. Ketika beliau sedang main dengan anak-anak yang lain, ada yang menangkap di belah dadanya. Ini peristiwa pembelahan dada yang pertama. Yang kedua kan? Ketika menjelang Isra Mi'raj. Nah, karena ketakutan kemudian dikembalikan kepada ibunya. Usia berapa? Sekitar 4 tahun. Nah, ternyata dalam asuhan ibunya belum sampai hanya sekitar 2 tahun. Kemudian diajak mengunjungi paman-pamannya di Madinah. Karena beliau juga punya akar keturunan dari Madinah. Ternyata sepulang mengunjungi paman-paman beliau di Madinah, ibunya pada waktu itu masih namanya Yathrib. Sang ibu sakit keras dan meninggal di perjalanan. Orang sebagian kadang apa sekarang itu menunjukkan bahwa di sana makamnya ibunya. Ini sebenarnya bukan hal yang untuk dikunjungi. Saat itu Nabi SAW masih berusia 6 tahun. Jadi lahir dalam keadaan tidak punya bapak. 2 tahun saja diasuh, ibunya kemudian meninggal. Sehingga ini pula yang sering saya katakan, dengan membaca sirah itu kita bisa apa? Belajar tentang ujian coba.
yang merasa ditinggal bapaknya dari kecil, yang merasa ditinggal ibunya dari kecil, itu juga sudah dirasakan oleh siapa? Oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat membayangkan bagaimana perasaan seorang anak kecil yang tidak mempunyai ayah, lalu ibunya sakit dan tidak ada orang lain di sana selain dirinya, lalu sang ibu pun wafat. Betapa sedihnya perasaan si kecil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ya gak sendirian ya, tidak hanya berdua, tapi waktu itu ada pembantunya dan yang lainnya. Setelah ditinggal oleh ibunya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kakeknya Abdul Muttalib sebagai orang yang merawat Nabi SAW. Abdul Muttalib sangat menyayangi Nabi SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa tempat duduk Abdul Muttalib yang berada di sekitar Ka'bah dan tidak ada seorang pun yang berani mendudukinya, justru bebas diduduki oleh Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itu pun hanya berlangsung berapa? Sekitar 2 tahun. Setelah kakeknya meninggal dunia saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun diasuh pamannya, yaitu Abu Thalib, hingga akhirnya beliau diutus menjadi seorang nabi. Pamannya tetap menjadi penolongnya. Inilah anugerah Allah yang menjadi bukti bahwa dia tidak akan meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu beliau dalam asuhan orang-orang baik dari waktu ke waktu. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada, dan dia yaitu Allah mendapatimu sebagai orang yang tersesat. Maka diterjemahkan juga bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Siapa memberikan petunjuk? Allah. Para ulama berbeda pendapat tentang makna tersesat dalam ayat ini. Dan jangan sampai ini seperti disalahpahami oleh sebagian orang yang tidak belajar tentang tafsir, kemudian ngomong semaunya sendiri. Lu Nabi Rasulullah saja sesat. Ada sempat statement seperti itu dari seorang dai. Ya, ini bukan orang yang belajar yang kemudian baru hijrah, kemudian karena pandai ngomong kemudian dianggap sebagai ustaz. Nah, ini bahaya. Nah, kita pahami arti tersesat di sini memang ada penyebutan dalam Al-Quran, tapi ini kita lihat maknanya. Sebagian mengatakan bahwa Nabi SAW pernah berjalan di kota Mekah dan tersesat. Tersesat dalam makna apa? Secara zahir, pergi kemudian tidak tahu jalan pulang, lalu diberi petunjuk oleh Allah sehingga menemukan jalan pulang. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersama pamannya Abu Thalib ketika berdagang ke negeri Syam. Kemudian Nabi SAW hilang di tengah jalan dan tersesat karena iblis. Ini tersesat juga secara zahir. Dan cerita tentang perjalanan ke Syam adalah cerita yang masyhur gitu ya. Namun Allah memberikan petunjuk dan mengembalikannya lagi. Dan ini menunjukkan setan itu bisa menggoda manusia secara fisik. Sehingga kalau dulu Bapak Ibu sering cerita, salah satu gangguan jin itu ada namanya, jangan tahu nggak, yang bikin orang tersesat. Ada namanya oyot akar. Enggak pernah dengar ceritanya? Katanya namanya akar atau oyot mimang. Kalau nggak salah ingat. Oh gitu ya. Jadi kalau orang melewati akar tersebut nanti bingung. Mau cari jalan pulang itu apa? Nggak bisa. Itu memang pernah terjadi pada Nabi SAW. Jadi ada jin yang membuat manusia bingung jalan
ulang. Nah sekarang dengan zaman teknologi ini, dan kita sering mendengar berita gitu ya, orang tiba-tiba di tengah sawah, ngakunya jalan tol gitu ya, jalannya mulus ya, ini bisa karena apa? Perilaku. Apa sebabnya? Mungkin ya tidak kenal atau lupa berdoa. Sedangkan kita kan diajarkan untuk apa? Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang kemudian dikatakan apa? Ufita udita wa ukita. Orang yang baca itu dicukupi, diberi petunjuk dan dilindungi. Maka kalau bepergian jangan lupa untuk berdoa. Dan kalau kita belum bahas tentang itu ya, nanti di Riyadhus Shalihin ada apa tentang pembahasan bahwa bepergian itu idealnya ada temannya. Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'a'lamu." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, kalian tidak akan pergi sendirian. Ya. Jadi, alhamdulillah ya kita nggak tahu kan. Wirawiri tawamu, sarangan tengah malam. Jadi subhanallah. Nabi maksudnya tersesat apa? Pernah disesatkan oleh iblis. Karena memang iblis mencari cara bagaimana Nabi SAW itu tidak sampai menjadi putusan yang terakhir. Sehingga waktu masih muda diajak ke Syam, disesatkan. Namun Allah memberikan petunjuk dan mengembalikannya lagi. Inilah beberapa tafsiran sebagian ulama. Itu bisa dilihat pada tafsir Al-Baghawi. Adapun tafsir yang dipilih untuk ayat ini, penyebab tersesatnya beliau adalah karena dahulu belum mengetahui iman dan Islam. Meskipun memang ada riwayat, dan ini bukan apa saling berbenturan, bukan khilaf Allah, tapi ini khilaf tanawu. Tersesat secara zahir pernah, tersesat secara batin maknawi iya. Kapan itu? Sebelum jadi nabi. Kenapa dikatakan tersesat? Karena ya belum kenal tentang iman dan Islam. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh, yaitu Al-Qur'an, dengan perintah kami. Nah, jadi nama lain Al-Qur'an apa? Ruh. Karena memang memberikan apa? Kehidupan. Jadi orang yang mau membaca Al-Quran akan diberi kehidupan. Ya. Sebaliknya orang yang tidak mau membacanya akan mati hatinya. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Nah di sini poinnya. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah itu kitab, yaitu Al-Quran, dan apakah iman itu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dan tentu kapan Al-Quran itu menjadi cahaya? Ya seperti yang sedang kita usahakan sekarang. Kita baca artinya, kita baca apa tafsirnya. Maka saya sangat mengharapkan, jadi apa yang sudah kita baca ini diulang kembali. Juz 30 ini kan yang paling banyak kita baca, yang paling kita banyak dengar. Jangan kemudian apa setelah kita baca di sini seakan sudah cukup. Ya kalau kita selevel atau Imam Syafi'i, Imam Bukhari nggak masalah gitu ya. Sekali baca langsung lengket. Lalu sudah dibaca berkali-kali aja apa? Lupa terus gitu ya. Nah, maka salah satunya juga dengan diajarkan gitu ya. Yang mungkin suaminya nggak hadir, ibu-ibu misalnya
bacakan untuk suaminya. Suaminya jam segini masih di tempat kerjanya, masih perjalanan. Nanti sampai di rumah pas longgar, tak bacakan ya. Demikian pula para suami yang gak sempat bawa istrinya mungkin masih mandikan anak jam segini, masak dan sebagainya. Sampai rumah bacakan, biar melekat ilmu ini. Maka Al-Quran akan menjadi cahaya ketika dibaca dengan apa? Arti makna, dihayati, diresapi. Dengan itu kami memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia, memberi petunjuk manusia kepada jalan yang lurus. Dan maksudnya petunjuk di sini apa? Hidayatul bayan wal irsyad. Karena petunjuk itu ada dua macam. Yang Allah tetapkan di sini adalah penjelasan, arahan. Itu semua orang bisa. Dan Nabi SAW adalah manusia terbaik dalam memberikan petunjuk ini. Sedangkan yang di surat Al-Ankabut, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada setiap orang yang engkau cintai. Petunjuk yang mana? Namanya hidayatul taufiq. Tergeraknya hati untuk mengikuti kebenaran. Karena tidak setiap orang yang sudah tahu kebenaran mau hatinya tergerak. Maka hidayah itu ada dua macam. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nabi SAW telah mengetahui bahwa kaumnya pada saat belum diangkat menjadi nabi berada dalam kesesatan, kesyirikan dan kemaksiatan. Beliau menyadari ketika hidup di tengah bangsa Arab waktu itu, di tengah masyarakat Quraisy waktu itu, ini nggak benar. Cara beragama yang seperti ini, cara bermuamalah yang seperti ini, cara mewariskan seperti ini, cara pernikahan yang seperti ini, cara berdagang yang seperti ini. Cara berdagangnya ada ribanya. Cara apa tadi? Pernikahan. Ada model pernikahan yang diceritakan Ummul Mukminin Aisyah. Ada perempuan didatangi oleh banyak laki-laki. Ketika nanti hamil, terserah dia mau pilih mana di antara laki-laki yang pernah mendatangi dia untuk jadi suaminya. Subhanallah. Jadi model warisan. Apa model warisan dulu? Istri itu bagian dari warisan. Kalau ahli warisnya anaknya, dengan apa? Menjadikan ibunya, entah itu ibu kandungnya atau ibu tirinya, masih muda mungkin mau dinikahi, terserah dia, karena itu bagian dari warisan. Jadi subhanallah, itulah kenapa dikatakan masyarakat jahiliyah. Dalam kejahilan, aturan rusak, gitu ya, seperti itu. Maka lalu beliau pergi ke Gua Hira karena ingin meninggalkan mereka, ingin merenung, mencari jalan hidup yang benar bagaimana. Namun yang dimaksudkan Nabi SAW juga tersesat adalah beliau tidak mengetahui cara beribadah kepada Allah. Dia tahu itu salah, tapi dia sendiri juga belum tahu bagaimana caranya ada yang benar, caranya beribadah kepada Allah. Mengenal Allah, beliau mengenal Allah sebagai mana masyarakat yang mengenal Allah. Beliau masuk ke dalam Gua Hira dalam keadaan bingung karena tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya, apa yang seharusnya dilakukannya. Lalu Allah pun memberikan hidayah kepada beliau dengan menurunkan surat Al-Alaq, kemudian ada surat Al-Mudaththir dan seterusnya. Inilah yang dimaksudkan Allah mendapati beliau dalam keadaan tersesat dan memberikan hidayah atau petunjuk kepadanya.
Bukan artinya beliau tersesat itu apa? Melakukan kesyirikan, melakukan kemaksiatan seperti masyarakatnya, tidak. Bahkan apa? Pernah diceritakan sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, beliau sebagai remaja ingin menikmati apa? Seperti remaja-remaja lain datang ke apa? Kalau sekarang mungkin saya katakan kemarin pasar malam gitu ya, ada hiburan ini dan sebagainya, makrojan. Nah, ternyata Allah jadikan apa? Pingsan di tengah jalan. Ini bagaimana beliau itu terjaga sedari kecilnya sampai apa? Diangkat menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini dulu yang bisa kita bacakan dari beberapa ayat di sini. Silakan mungkin kalau ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Saya punya urutan pertanyaan akan lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saat umrah di Masjid Nabawi ada raudhah ke makam Rasulullah, ada ziarah mungkin. Tata caranya apa yang dilakukan yang benar saat di makam Rasulullah SAW? Ya, mungkin maksudnya ziarah ya. Ziarah itu berkunjung ke makam Rasulullah SAW. Jadi di Masjid Nabawi itu ada raudhah. Di sampingnya ada makamnya Rasulullah SAW. Karena beliau dimakamkan di mana? Di rumahnya Ummul Mukminin Aisyah yang waktu itu radhiyallahu anha, yang waktu itu nempel dengan apa? Masjid. Jadi yang perlu diluruskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah dimakamkan di dalam masjid. Karena makam beliau ada di rumahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan sampai sekarang pun apa? Itu bukan bagian dari masjid. Maka tidak pernah perluasannya ke arah kiri. Masjid ya sudah mentok di raudhah itu. Sedangkan rumahnya Ummul Mukminin Aisyah sudah diabadikan apa? Tidak dipakai. Dipagar, gitu ya. Kemudian tata caranya, kalau kita berkunjung ke raudhah, maka tidak ada amalan khusus. Nabi SAW hanya mengatakan, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dengan rumahku itu taman di antara taman surga. Hadisnya begitu tadi. Gak ada kata-kata berdoalah, sholatlah. Tapi ya kemudian apa? Karena itu taman di antara taman-taman surga, yang kita berharap ketika berdoa di situ, ketika sholat di situ apa? Mungkin akan menjadi sesuatu yang lebih. Walaupun kita tidak bisa memastikan. Sehingga kalau kejadiannya seperti sekarang, harus apa? Untel-untelan. Bahkan mungkin sebagian apa? Ketika harus sholat dalam keadaan untel-untelan, bagaimana? Rukuk, sujud itu di punggungnya orang. Lalu hadap-hadapan gini ya. Ini apa? Akhirnya sujud tidak bisa, punggungnya orang dijadikan tempat rukuk dan sujud. Ya, daripada seperti itu apa? Ya sudah, berikan kesempatan orang lain. Jadi semoga kita memudahkan orang lain, memberikan kesempatan orang lain, apa pahalanya juga kita dapatkan. Itu tentang raudhah. Sedangkan makam Rasulullah SAW,
kita tidak boleh berangkat dari Indonesia kok niatannya apa? Saya mau umroh nanti pengen ziarah ke makam Rasulullah SAW. Enggak. Niatnya kalau umroh adalah saya ingin sholat di Masjid Nabawi. Saya ingin sholat di mana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya kalau program umrohnya ada Masjidil Aqsa ya. Maka itu niatannya. Kenapa Nabi SAW mengatakan la tusaddur rihal, tidak diikat perbekalan untuk apa? Beribadah, mencari keberkahan illa ila thalathati masajid, kecuali 3 masjid saja. Apa itu? Masjid hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Jadi tidak boleh niatan apa? Cari berkah lebih dari masjid-masjid lain. Kok kemana? Masjid Bani Salam. Cari bebek silahkan. Buka kartu sebenarnya. Maka nggak boleh ke masjid mana-mana, nggak boleh hadir ke sini. Kalau masjid aja nggak boleh, apalagi makam. Nah, lalu ziarah apa? Ziarah ketika kita sudah di Madinah, di situ ada makamnya Nabi SAW, ya kita ziarah. Sudah di Madinah. Lalu bagaimana tata caranya ketika berdiri? Bagi laki-laki biasanya bisa, nggak tahu kalau perempuan itu bisa lewat depannya atau enggak. Setahu saya nggak bisa. Nah, itu ketika berdiri nanti ada tulisannya Muhammad SAW. Itu apa? Kita memberikan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah anna wa 'anil islami khaira. Semoga Allah membalasmu atas nama kami dan nama umat Islam, membalas dengan yang terbaik. Kemudian geser sedikit ke depan. Assalamualaikum ya Aba Bakrin warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah anna wa 'anil islami khaira. Semoga Allah membalasmu atas nama kami dan nama apa umat Islam kebaikan. Geser ke makamnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus jalan. Jadi gak usah berlama-lama, apalagi minta, gak kelihatan. Meskipun itu pagar itu kelihatan ada lubang-lubang, yang dalam itu tembok. Jadi gak usah menghambat orang lain di situ lama-lama atau berdoa panjang dan ya cukup salam jalan sudah. Nah itu tata caranya apa? Baik di raudhah maupun di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang lain? Ya, betul. Dengan situasi sekarang, apabila kita ke Madinah itu, apakah tidak, kalau tidak ke raudhah kan juga masalah gitu. Karena sekarang itu kalau mau masuk susah kayak perang. Full waktunya segala itu. Mohon. Jadi dalam kondisi sekarang kalau nggak ke raudhah bagaimana juga Pak? Raudhah nggak ada kaitannya dengan umroh kita. Bahkan ke Madinah nggak ada kaitannya dengan umroh kita. Jadi misalnya dengan sekarang ada namanya visa kunjungan, ada visa wisata. Jangan lihat foto-foto apa? Oh, ternyata di Saudi juga ada kereta gantung. Saya ingin naik kereta gantung tapi di Saudi, bukan di Taman Mini. Taman Mini kesejahteraan. Ambil visa apa? Visa wisata. Kemudian apa? Nah kok terus sudah dekat dengan Mekah. Saya ingin umrah sekalian ke Mekah. Tapi waktunya nggak sempat ke Madinah, nggak masalah. Umrah itu kaitannya dengan apa? Mekah, dengan Ka'bah dan sekitarnya. Ka'bah apa? Tawaf dan sa'i saja. Bahkan nggak ke Arafah, nggak ke Mina, nggak masalah. Arafah Mina itu kaitannya dengan haji. Jadi semoga semuanya dimudahkan ya.
melaksanakan umrah, melaksanakan haji, bisa berkunjung ke sana. Allahumma amin. Ini yang bisa kita baca, diskusikan kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah hadir menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.